Selamat pagi, sahabat ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu semangat dalam menjalani aktivitas hari ini ya. Kali ini Ragam Indonesia akan menyajikan beberapa informasi yang unik dan pastinya menarik tentang kreasi dari buah labu, kerajinan dari kulit kayu, dan hewan sang juara. Saksikan Ragam Indonesia terus ya. Sahabat, siapa yang tidak mengenal buah berbentuk bulat berwarna kuning ini? Buah labu merupakan makanan yang kaya akan beta-karotin, vitamin A, C, dan E, mineral, serta karbohidrat. Daging buahnya juga mengandung antioksidan yang berguna untuk melindungi sel dari radikal bebas dan kanker. Begitupun dengan biji yang terdapat di dalam labu, banyak kandungan gizinya loh. Buah labu sangat terkenal pada bulan puasa karena buah berwarna kuning ini dapat dijadikan kudapan atau minuman saat berbuka puasa. Ya, labu biasa dijadikan kolak, sahabat. Labu yang akan diolah menjadi kolak saat ini adalah labu yang berwarna hitam. Yuk sahabat, kita buat kolak dari buah labu. Sebelumnya siapkan dulu bahan-bahannya. Parut kelapanya dan potong labunya berbentuk kotak-kotak. Sahabat ragam, kulit labunya jangan dikupas ya. Ini menjaga agar labu tidak rusak saat dimasak. Kemudian hilangkan juga biji-bijinya dan cuci sampai bersih. Setelah itu peras santannya dan siapkan apinya. Rebus labu hingga empuk kira-kira setengah jam dan masukkan santan dan gula merahnya. Kolak labu khas Bukit Tinggi sudah siap disantap. Bagaimana sahabat ragam? Lezat kan? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Tidak hanya dapat dijadikan kudapan saat berbuka puasa, labu juga dapat dikreasikan menjadi cemilan ringan sehari-hari, seperti egg roll. Untuk membuat egg roll, labu sebaiknya dikukus, terus diulek hingga halus. Setelah itu siapkan adonannya, 8 butir telur, gula pasir dan mixer sampai tercampur rata. Lalu tuangkan santan, tepung terigu dan susu. Terakhir mentega yang sudah dipanaskan lalu aduk lagi. Tuang adonan ke dalam cetakan, bolak-balik dan gulung. Oh iya sahabat, teknik untuk menggulung adonan ini harus cepat karena adonan akan cepat kering. Sahabat, egg roll-nya masih berwarna kuning kan? Selain warna daging labunya, warna tersebut dari telur dan mentega sahabat. Cakep ya tampilannya? Sahabat ragam, kreasi dari buah labu selanjutnya adalah cake labu parang. Pasti enak banget nih sahabat. Untuk membuat cake hanya butuh daging labunya saja loh. Cuci daging labu parang sampai bersih. Karena kandungan airnya tinggi, labu parang harus dikukus. Ini cara paling tepat karena kalau dibuat menjadi tepung akan susut sampai 90%. Untuk membuat adonannya, masukkan telur ayam ke dalam mesin pencampur, tambah gula lalu nyalakan mesin. Kocok semuanya sampai tercampur. Masukkan tepung terigu dan mentega cair dan kocok semua bahan selama kurang lebih 12 menit. Bahan-bahan untuk membuat cake memang biasa. Yang luar biasa tentu penambahan labu parangnya. Setelah labu parang sudah selesai dikukus, haluskan labu parangnya selagi panas. Inilah yang dipakai untuk campuran adonan. Masukkan labu parang ke dalam adonan. Beratnya sekitar 40% dari adonan. Jadi kalau mau buat adonan sebanyak 1 kg, butuh 400 gram labu parang. Sahabat, ternyata tidak hanya labu parang saja. Ada juga adonan dengan tambahan perasa coklat dan green tea alias teh hijau loh. Adonan sudah siap. Selanjutnya bakar adonan dalam oven. Sahabat, kukusan labu parang tadi bisa dibuat selai juga loh. Cukup masak labu dengan gula, aduk-aduk sampai jadi selai. Selai ini untuk tambahan pada cake labunya. Proses pengovenan untuk cake labu ini dilakukan 2 kali. Tuang adonan ke dalam setengah loyang, masukkan ke dalam oven selama 20 menit. Setelah matang, olesi dengan selai labu hingga rata.
Dan masukkan lagi adonan dengan rasa coklat atau teh hijau. Jadi dalam satu loyang ada 2 rasa berbeda. Kembali masukkan ke oven, bakar adonan sampai matang. Supaya tampilan menjadi cantik, tambahkan topping. Harga satu kek labu ini hanya Rp35.000 saja. Masih terjangkau kan harganya? Sahabat, labu kuning merupakan salah satu tanaman ajaib. Dia dapat tumbuh di musim kemarau ataupun musim hujan. Untuk melihat labu yang sudah siap panen cukup mudah kok. Ini bisa dilihat dari ukurannya sudah membesar dan bagian kulitnya sudah keras. Nah, untuk kreasi dari buah labu selanjutnya, teman-teman dari Universitas PGRI Semarang akan mengolah buah labu menjadi kue wingko. Labu adalah buah berdaging tebal, biasa dimanfaatkan sebagai bahan campuran kolak. Tapi labu kuning juga berkhasiat sebagai obat. Di antaranya mengobati cacingan, mengurangi resiko penyakit jantung, serta mencegah perkembangan sel kanker loh. Untuk membuat wingko yang kita butuhkan hanya daging buahnya saja. Jadi kupas kulitnya dulu. Untuk memperkaya rasa, campur juga dengan ketela dan ubi ungu. Setelah itu, potong labu kuning jadi bagian lebih kecil lagi dan cuci hingga bersih. Setelah itu rebus selama 30-45 menit. Jika labunya sudah matang, diamkan hingga beberapa saat. Sambil menunggu dingin, kita siapkan kelapa parut. Kelapa parut ini akan menjadi bahan campuran wingko. Untuk 1 kali pembuatan adonan membutuhkan labu kuning sebanyak 700 gram. Setelah ditimbang, haluskan labunya. Cukup hancurkan pakai tangan saja. Tambahkan gula secukupnya, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Tambahkan juga garam dan vanili. Jangan lupa masukkan kelapa parut. Untuk membuat adonan kalis, tambahkan tepung ketan secukupnya ya. Aduk terus hingga adonan tercampur rata dan mengental. Proses selanjutnya yaitu memasak. Ada 2 tahap memasak. Pertama, menggoreng tanpa minyak dan memakai panci datar. Kedua, memakai mesin pemanggang. Proses 2 kali pemasakan ini agar wingkonya empuk dan matang sempurna. Susun dan cetak adonan wingko. Proses menggoreng tanpa minyak ini biasanya makan waktu 1 jam sampai wingkonya setengah matang. Setelah setengah matang, saatnya dipanggang. Susun wingko dalam loyang, beri jarak agar tidak menempel. Kalau sudah tersusun, masukkan wingko ke dalam oven dan panggang dengan suhu 80 derajat. Proses pemanggangan kedua ini hanya memakan waktu 20 menit. Nah, wingko labu kuning sudah bisa disantap. Untuk menikmatinya, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp2.000 hingga Rp2.500 sahabat. Murah banget kan? Sahabat, selain dijadikan sebagai makanan, buah labu juga dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan. Sudah 4 tahun, Pak Undang membuat tempat minum dari labu botol di rumahnya di Lembang, Jawa Barat. Bisa dibilang Pak Undang ini satu-satunya yang membuat dan menjual tempat minum dari labu botol di Indonesia. Keren ya? Masyarakat sekitar Lembang biasa menyebut tanaman ini labu kukuk atau bisa disebut juga labu botol. Setelah 1 tahun dari masa tanam, labu botol baru bisa dipanen. Sahabat, labu botol merupakan sayuran yang enak dan bergizi, kaya serat dan bisa dijadikan sebagai obat sembelit. Untuk membuat tempat minum, pilih labu botol yang sudah tua, jadi kulit labunya juga sudah keras. Proses pembuatannya, kupas kulit luar labu botol, cukup kerik dengan pisau. Kulit luar labu pun hilang, harus sampai bersih ya. Setelah bersih, labu harus disimpan sampai 1 minggu, supaya getahnya keluar semua. Setelah seminggu, kulit labu menjadi berwarna kuning. Eits, ada lagi yang lebih unik, gantung labu di atas tungku. Jadi selagi memasak, asap yang keluar pun bisa untuk memperkuat kulit labu. Jadi tidak gampang pecah. Tahapan pengasapan ini bisa sampai 1 bulan loh. Amplas permukaan labu hingga halus. Cuci bagian dalam labu botol dengan tambahan pecahan keramik dan air. Kocok sampai sisa daging labu terlepas. Pencucian ini dilakukan berulang kali agar bagian dalam labu menjadi bersih. Saatnya pewarnaan. Untuk warna alami cukup pernis labu botol. Kalau mau lebih berwarna, ya cukup lapisi dengan cat. Selain tempat minum, ada juga lampu dan alat musik dari labu botol. Total pengerjaan labu botol ini memang memakan waktu yang lama, yaitu 3 bulan. Tapi untuk harga sangat terjangkau.
mulai dari Rp30.000 sampai Rp85.000 untuk tempat minum, Rp70.000 untuk harga lampion dan alat musik seharga Rp150.000. Bagaimana sahabat? Unik kan kreasi dari buah labu ini? Kerajinan kayu merupakan produk yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, karya seni anak bangsa ini beberapa sudah dikenal hingga ke mancanegara. Perkembangan kerajinan kayu di Indonesia juga sangatlah pesat, karena berbagai jenis kayu di Indonesia sangat melimpah ketersediaannya. Setiap daerah memiliki kayu-kayu yang khas dan bisa diolah menjadi barang kerajinan dengan kualitas baik. Kali ini, Ragam Indonesia akan menyajikan berbagai macam kerajinan kayu unik Indonesia. Sahabat, di Kalimantan Timur, kulit kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan membuat kerajinan. Tas cantik ini salah satunya. Selain unik, pemanfaatan kulit kayu menjadi kerajinan juga menambah nilai jual loh. Pertama, kita harus mencari kulit kayunya. Untuk menjadi tas, kulit kayu yang digunakan memiliki nama latin Artocarpus elastica. Pohon ini tumbuh subur di Indonesia. Salah satunya hutan kecil di daerah Bukit Biru, Tenggarong. Di beberapa daerah di Indonesia, pohon ini punya nama yang berbeda. Di Kalimantan Timur sendiri dikenal dengan nama jomo. Sahabat, batang pohonnya siap diproses. Pertama, serut bagian paling luar. Setelah itu kuliti bagian luar kayu. Lakukan perlahan dan hati-hati agar kulit kayu terlepas sempurna. Kulit kayu bisa dijadikan bahan baku kerajinan karena teksturnya yang elastis, seratnya yang kuat, serta daya serapnya yang tinggi. Hanya lembaran inilah yang dipakai membuat tas. Sisanya bisa dijadikan kayu bakar. Pokoknya semua bermanfaat deh sahabat. Kulit kayu kemudian harus ditumbuk. Gunakan alu atau dalam bahasa Dayak disebut dengan oncar. Bagian bawah alu sengaja dibentuk bergerigi. Tujuannya agar kulit kayu tetap berserat dan tidak hancur saat ditumbuk. Lakukan penumbukan di setiap bagian kulit kayu ya. Proses ini akan menghasilkan lebar kulit kayu bertambah menjadi 2 kali lipat loh. Lembaran kulit kayu ini siap dijemur selama 3 jam. Sampai kering dan kadar airnya berkurang. Sekarang kulit kayu siap dibentuk menjadi tas. Potong lembaran kulit kayu sesuai kebutuhan. Dulu kulit kayu ini hanya digunakan sebagai pembuat tali dan rompi oleh suku Dayak. Seiring waktu, kini kulit kayu bisa dikreasikan menjadi produk kerajinan seperti tas, topi, dan dompet. Untuk mempercantik tampilan tas kulit kayu, biasanya akan ada tambahan kain khas Kalimantan Timur, ulap doyo namanya. Pada proses ini, tas hanya terbentuk setengah jadi. Selanjutnya, penjahitan dilakukan secara manual menggunakan tangan. Namakan kancing dan tas kulit kayu siap dijual. Harganya beragam dan ditentukan dari tingkat kesulitannya. Tas ini dihargai mulai dari Rp50.000. Bagaimana sahabat? Cantik kan tas dari kulit kayu ini? Jika Anda mencintai dunia fotografi, harus tahu nih asal-muasal kamera. Kolektor asal Jawa Timur, Pak Jayadi Sugito bisa mengajak kita ke zaman dulu lewat kamera-kamera koleksinya. Semua koleksi kameranya mulai dari era 1900-an. Ada bentuk yang paling sederhana, model lensa lipat atau folding lens, sampai bentuk kotak dengan 2 lensa di depan. Semuanya ada di sini. Sahabat, ada kamera analog yang terbuat dari kayu loh. Pak Agung terinspirasi membuat kamera ini dari model kamera tahun 1908. Kayu yang dipakai adalah jenis kayu mahoni. Di Jember, Jawa Timur, kayu jenis ini disebut kayu kembang. Lensanya juga dibuat sendiri, berasal dari optik yang dirangkai. Pertama buat polanya dulu. Bikin pola untuk membuat corong kaca buram sebagai fokus kamera, lensa, corong tangan, dan bagian lainnya. Sahabat, keunggulan dari kayu mahoni adalah mudah dipotong, serat yang menarik, dan dapat dipaku dengan mudah dan kokoh. Selain itu, kayu mahoni bisa mengkilap ketika di finishing. Kalau sudah, tinggal potong. Bentuk bulatan ini untuk membuat lubang masuknya tangan. Lewat lubang ini, tangan kita akan mengolah foto di dalam kotak kamera. Untuk membentuk bagian fokus kamera, potong beberapa bagian kayu bentuk persegi ini. Buat lubang juga buat lensanya. Untuk membuat frame pada bagian pinggir kamera, kencangkan dengan paku.
Setelah itu pasang rel pada kayu yang telah halus ini. Pemasangan ini untuk memudahkan kaca fokus maju dan mundur, sahabat. Eratkan dengan baut, baru pasang relnya di sisi kiri dan kanan. Kemudian pasang ke dalam rangka kamera dan rekatkan rel pada rangka. Sekarang cat bagian luar kameranya dengan menggunakan pelitur. Nah, ini nih salah satu bagian yang penting dari kamera, membuat fokus. Kaca buram ini berguna untuk mengukur tingkat fokus lensa. Kalau kacanya bening, kita kan nggak tahu gambarnya sudah fokus atau belum. Ini dia kamera kayunya, tapi ini belum bisa dikatakan kamera kalau belum ada lensanya. Lensa ini yang akan menangkap gambar lewat cahaya, dan kaca film akan mencetak gambar di kertas foto. Sahabat, proses pengambilan foto dengan kamera kayu ini masih manual. Meski masih manual dan memerlukan waktu yang lebih lama dari kamera digital, tapi kamera kayu dengan model zaman dulu ini masih banyak peminatnya. Selain itu, kita bisa belajar lebih banyak tentang teknik foto yang benar. Sahabat Ragam, hewan tidak hanya dapat dimanfaatkan manusia untuk dijadikan peliharaan ataupun makanan. Ada beberapa hewan yang dimanfaatkan manusia untuk perlombaan. Berikut ini informasi tentang beberapa hewan yang dimanfaatkan manusia untuk perlombaan. Pertandingan balap kerbau semacam ini dinamakan makepung. Tentu saja, pacuan kerbau sudah menjadi salah satu budaya dari masyarakat di Pulau Bali sejak tahun 1930-an dan berlangsung hingga sekarang. Semua kerbau di sini sedang antri untuk mendapat giliran berkompetisi. Rata-rata kerbau pacuan memang memiliki sifat lebih agresif daripada kerbau lainnya. Karena dari usia remaja mereka sudah dilatih untuk berkompetisi di ajang seperti ini. Makanya, kerbau-kerbau di sini terlihat bersemangat untuk berlomba. Selain itu, otot-otot kakinya sudah sangat terlatih sehingga mampu menempuh kecepatan 40 hingga 60 km per jamnya loh. Jarak 100 meter bisa ditempuh dengan waktu hanya 10 detik, sahabat. Luar biasa ya. Ini sih sama dengan kecepatan pelari atletik jarak 100 meter. Padahal bobot kerbau dibandingkan dengan manusia sangat jauh. Bisa 6 kali lipatnya. Belum lagi kalau kerbau harus membawa orang dengan gerobaknya. Sahabat, hewan juara berikutnya adalah jangkrik. Tapi sebelum ke pertandingannya, kita lihat dulu proses pemeliharaannya. Ternyata ini adalah cara menjinakkan jangkrik yang baru ditangkap dari alam, sahabat. Agar sifat liarnya hilang, di bagian sayap jangkrik sengaja digantung dan dibiarkan selama 4 hingga 5 jam. Sudah sejak lama jangkrik menjadi hewan peliharaan manusia. Bahkan di beberapa negara binatang ini merupakan pembawa keberuntungan. Nah, setelah digantung, jangkrik harus dimandikan. Cukup dimasukkan ke dalam air seperti ini, setelah itu dipencet. Cara ini dilakukan untuk memberikan pijatan pada tubuh jangkrik. Ini supaya badan jangkrik tidak tegang selama menjalani proses penjinakan seperti tadi. Dan inilah tahap akhirnya. Jangkrik dibiarkan berjalan ke dalam rongga tangan seperti ini. Setelah dilepas, jangkrik tidak akan kabur. Sahabat, saatnya masuk ke kandang dan diberi makan. Sahabat, jangkrik termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Jadi cukup diberi makan nasi aja, si jangkrik sudah bisa hidup kok. Sebelum jangkrik makan nasi, jangkrik akan merabanya terlebih dulu dengan menggunakan kedua antenanya. Antena ini merupakan indera peraba sekaligus pencium bau. Nah, inilah saat yang ditunggu-tunggu sang pemilik jangkrik, pertandingan jangkrik. Sahabat, jangan heran ya, di Pulau Bali ini jangkrik juga menjadi binatang yang dilombakan seperti kerbau tadi. Dan ini sudah menjadi budaya loh, bahkan dari zaman kerajaan dulu. Seperti inilah suasana pertandingan jangkrik dari permainan kerajaan. Kini jangkrik juga menjadi permainan masyarakat umum. Meskipun jangkrik memiliki jiwa petarung, namun dia tidak akan bertarung sampai mati. Karena alat bertarungnya menggunakan taring. Jangkrik akan cepat menyerah jika sudah terasa sakit. Oleh sebab itu, jangkrik hanya bisa melalui 1 kali pertarungan saja. Unik ya sahabat pertandingan jangkrik ini. Hewan terakhir yang dimanfaatkan manusia adalah ayam sap-sap. Sap-sap berasal dari bahasa Madura yang artinya terbang. Balapan ayam sap-sap merupakan kegiatan khas di Pulau Talanggo, Madura. Sebenarnya ayam tidak bisa terbang.
Ayam itu terpaksa terbang agar dia tidak jatuh ke laut. Itulah resikonya kalau gagal terbang ke garis finish. Wajar saja, karena jaraknya kurang lebih 50-100 meter loh. Ayam-ayam ini tidak langsung bisa terbang, butuh latihan dan perawatan spesial agar si ayam bisa terbang hingga 100 meter. Ayam yang digunakan untuk balap sap-sap adalah ayam betina. Menurut masyarakat setempat, hanya ayam betina keturunan khusus yang bisa dijadikan ayam sap-sap. Sahabat, ada yang tahu kenapa ayam tidak bisa terbang seperti burung? Itu karena struktur sayap ayam berbeda dengan burung. Daya angkat sayap ayam jauh lebih kecil dibandingkan dengan bobot tubuhnya. Begitulah sahabat, kenapa ayam tidak bisa terbang. Sahabat, jangan kemana-mana ya, karena Ragam Indonesia akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di layar Trans 7.